Kabupaten Nganjuk memang layak mendapat sebutan sebagai kota sejuta kampung kuno. Lagi-lagi dilaporkan warga adanya temuan kampung kuno. Kali ini lokasinya di tengah hutan jati, wilayah Kecamatan Rejoso. Tepatnya di area peta 51 RPH atau BKPH Tritik KPH Nganjuk berhimpitan dengan mega proyek nasional Bendungan Semanto. Justru temuan kampung kuno yang baru ini berbeda dibanding kampung kuno yang sudah ditemukan lebih dulu di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Nganjuk. Kendati area bekas penyebaran benda-benda bersejarahnya tidak begitu luas, namun memiliki teka-teki cukup tinggi. Luasnya hanya sekitar 4 hektar dari 50 hektar peta 51 RPH atau BKPH Tritik. Yang menarik, tumpukan batu-batu super besar bekas reruntuhan bangunan kuno masih terlihat jelas. Struktur bangunan masih menampakkan adanya bekas bangunan besar pada masanya. Sebaran artefaks dengan berbagai jenis dan ukuran merata dari ujung ke ujung area dengan mudah ditemukan. Mulai dari benda bersejarah berupa lumpang batu berukuran besar hingga yang terkecil. Umpak batu dan potongan pipisan juga ditemukan dalam lokasi yang saling berdekatan. Selain bukti reruntuhan batu bata, temuan terbanyak adalah fragmen-fragmen gerabah. Posisinya merata dan mengumpul. Sayang sekali, kondisi gerabah tinggal serpian-serpian kecil seperti sengaja dihancurkan. Yang terbanyak berupa serpian gerabah berbahan terakota dengan berbagai motif dan ukuran. Menyusul pecahan keramik Cina seperti guci, mangkok, piring, peralatan dapur, dan sejenisnya. Belum lagi temuan-temuan benda kuno yang lebih dulu ditemukan oleh warga, jumlahnya lebih banyak lagi dan masih utuh, berupa ribuan koin Cina, kilauan perhiasan emas dan perak, keris, tombak, kendi cemurut berbahan terakota, guci bulat, mangkok, piring, dan lain-lain. Sayang sekali, temuan benda-benda kuno bernilai sejarah yang ditemukan dari kawasan hutan jati Tritik tersebut tinggal cerita. Karena benda-benda tersebut sudah tidak dapat dilacak keberadaannya. Warga menceritakan pernah ada beberapa orang yang berburu harta karun dari luar daerah mengacak-acak lokasi tersebut dengan membongkar kubur-kubur batu yang ada. Sedangkan batu bata yang masih utuh dicuri untuk bangunan rumah warga. Cerita masyarakat yang berkembang, situs kampung kuno ini dikenal sebagai kampung bata-bata peninggalan era Majapahit. Cerita ini dihubungkan dengan beberapa cerita lain bahwa dalam kawasan hutan Tritik di lereng Gunung Pandan dikenal sebagai petilasan Gajah Mada. Seperti petilasan Gajah Mada di Mencaru, wilayah Saradan Madiun, Alas Jalin, Sukolimang, Paras, Watu Dakon, dan kampung bata-bata ini semua berada dalam satu kawasan hutan Tritik. Menurut hasil kajian sementara, Kepala Balai Arkeologi Daerah Istimewa Yogyakarta, Sugeng Rianto, kampung bata-bata di peta 51 RPH BKPH Tritik diduga dulunya ada peradaban kuno. Dimungkinkan sudah ada sejak zaman sebelum Mataram Mendang, Raja Sindo, dan berlanjut ke periode setelahnya. Melihat dari temuan berbagai jenis artefaks dan reruntuhan batu bata besar yang jumlahnya merata dan masih kompak, ada sebuah bangunan peribadatan di antara area perkampungan kuno. Sedangkan temuan pecahan keramik Cina diduga sejaman dengan dinasti Tang abad ke-9 atau 10 Masehi, dan dinasti Ming dan Qing abad ke-17 hingga 18 Masehi. Ya, jadi kita dari Balai Arkeologi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta meninjau situs di Desa Tritik ya, di lokasi perhutani ya. Hutan ini satu yang sangat menarik adalah tataran bata yang sangat banyak sekali bujuran bata gitu. Dan dari pengamatan sekilas tuh seperti berbentuk undakan gitu ya. Dan bagian atas tuh cenderung rata gitu.
keduanya ya semacam bangunan terbuka, kemungkinan besar untuk prosesi peribadatan gitu kan. Yang wilayah ini yang banyak batanya itu, karena lokasi ini tidak hanya lokasi tatanan bata saja, tapi sangat luas, dan sekitarnya itu banyak sekali kita temukan artefak dari gerabah tembikar ya. Kedepannya ada yang bahannya halus, ada yang kasar, bentuknya sangat beragam. Kemudian dari batu juga, batu ada lubang batu, ada pipisan itu kan itu. Terus kemudian dari keramiknya macam-macam, dari guci, pasu, terus kemudian mangkok juga ada. Dan secara alis sepatnya itu keramik tersebut berasal dari Cina, dari dinasti Tang, kira-kira abad 9-10 itu, dan termuda sekitar Ming atau Qing abad 17-18. Artinya ini sangat panjang itu, mungkin mulai dari Sindok atau sebelumnya, terus dipakai terus sampai ya beberapa ratus tahun gitu. Dan ini sangat menarik, sangat luas, temuannya padat, strukturnya juga menarik, bangunan terbuka banyak sekali. Kita agak bingung ini mengidentifikasi karena memanjang itu dari beberapa sisi itu membentuk undakan gitu. Jadi kemungkinan bagian atas itu yang dianggap paling kecil itu. Nah, artefak yang kita temukan tadi itu ada di sekitarnya, sangat luas gitu. Kira-kira. Tindak lanjut dari Balar sendiri seperti apa Pak dengan temuan seperti ini? Ya, sementara kita identifikasi dulu, kemudian nanti kita diskusikan dengan teman-teman peneliti di Balar gitu, untuk kita cek dengan sumber-sumber sekunder ya. Siapa tahu mungkin sudah ada peneliti yang pernah ke sini, kemudian kita cross check, kemudian kita susun skala potensinya gitu. Kemudian kita hubungkan dengan situs yang lain di Nganjuk terutama ya, dengan terutama. Karena kita tahu kan zaman dulu kan tidak mungkin ini digunakan oleh leluhur kita itu cuma ini tok, pasti berhubungan dengan orang lain kan. Oleh karena itu ini ya salah satu mata rantai dari sejarah peradaban Nganjuk. Salah satunya ada di sini gitu. Jadi kan kita hubungkan dengan situs lain yang semasa terutama gitu. Disayangkan, situs bersejarah di kawasan petak 51 RPH BKPH Tritik ini terancam adanya pembangunan proyek nasional Bendungan Semanto. Situs bersejarah yang seharusnya dilindungi Undang-Undang Cagar Budaya. Karena dari salah satu situs peradaban kuno ini, sejarah Kabupaten Nganjuk dapat terungkap secara utuh. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Nganjuk TV melaporkan. Bisa. Saya bentar.